Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan batin serta rezeki yang selalu tercurah dan terlimpah kepada kita semua hingga saat ini. Khususnya pada hari ini kita berjumpa di Indrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti. Rekan pejuang ekspor, apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Saya hari ini akan share terkait dengan community profile. Bagaimana cara membuat community profile yang sederhana namun bisa mewakili perusahaan Anda, dan khususnya community profile ini adalah community profile untuk pasar kita yang di luar negeri. Nah, ini saya akan share yang sangat sederhana, tidak bagus-bagus amat, tapi insya Allah sudah cukup mewakili. Dan kenapa community profile ini sangat penting digunakan dan sangat penting diperlukan, karena hampir sebagian besar ketika kita melakukan komunikasi bisnis, customer juga akan menanyakan tentang profil perusahaan kita, ya. Kemudian juga ketika Anda konsultasi pun, saya pun kalau ada yang konsultasi ke saya akan minta dulu profil company-nya, sampai di mana perusahaannya, persiapannya bagaimana. Nah, company profile ini menunjukkan bahwa Anda sudah mempunyai aktivitas, ya. Aktivitas, baik Anda sudah punya perusahaan, Anda sudah punya produk, mungkin sudah punya pasar dan lain sebagainya. Nah, ini penting kita tunjukkan. Dan semua perusahaan, ya, yang kecil maupun besar itu juga punya community profile. Nah, bagi Anda yang belum punya community profile, silahkan mengikuti channel ini. Anda buat community profile yang sederhana, insya Allah Anda juga bisa memahami, ya, dan bisa membuat. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ketika membuat community profile. Saya akan uraikan di dalam coretan di dalam materi ini, ya. Saya siapkan sebentar. Ini kita jelaskan lebih lanjut. Ada 3 macam community profile, ya. Nanti Anda bisa membuat semuanya. Namun akan kami pertegas lagi terkait dengan jenis-jenis community profile ini. 1, community profile itu bisa berupa video, ya, video. 2, juga bisa berupa website. Yang ketiga bisa berupa bentuk soft copy, ya. Soft copy ini umumnya dikirim dalam bentuk PDF, ya, PDF atau dalam bentuk PPT, ya, PPT juga bisa, atau juga dalam bentuk e-company profile, ya. Nah, ini. Jadi ada 3 hal ini yang harus Anda pahami. Nah, bagaimana umumnya yang kita gunakan pertama kali ketika kita berkomunikasi bisnis dengan calon customer. Nah, calon customer itu kalau minta community profile Anda, tolong kasih yang community profile yang soft, ya, yang soft copy, baik PDF ataupun PPT, ya, umumnya PDF. Jangan dikasih link website, ya, karena kemudian atau juga Anda kasih video, bisa jadi ini memberati di dalam bed mereka, ya. Kadang-kadang komunikasinya juga via via WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi secara umum kalau ada permintaan community profile, itu adalah community profile yang pakai soft copy, ya, soft copy. Nah, kemudian di dalam community profile ini apa saja yang harus Anda persiapkan, ya. 1, ya, saya hapus dulu. Jadi community profile yang Anda siapkan pertama kali adalah mengenai
deskripsi perusahaan Anda, ya. Deskripsi perusahaan. Nah, Anda perhatikan di sini, berarti Anda harus punya perusahaan. Perusahaan ini, ya saya katakan minimal nama saja. Bagi yang belum punya legalitas usaha, cukup Anda tulis nama saja, ya. Tapi bagi yang sudah punya legalitas usaha, boleh, ya. Anda tulis misalkan company profile CV Adipati Jaya Abadi, misalkan, ya, Jaya Abadi, atau PT dan sebagainya. Nah, bagi yang belum punya legalitas usaha, Anda boleh tulis, ya, nama saja, ya, Adipati, nah, gitu. Atau nama tambah aja UD juga nggak apa-apa, ya, usaha dagang UD Adipati. Nah, ini nama ini penting, ya, jangan pakai nama orang, ya, nama Anda, nama yang penting. Kenapa? Karena inilah yang akan di handle oleh customer, bahwa profil Anda harus ada. Nah, kemudian Anda buat namanya deskripsi perusahaan. Ya, ada beberapa strategi yang saya sampaikan apabila perusahaan Anda masih baru. Ya, biasanya kan company profile tertulis seperti gini, ya, our company was established, telah berdiri tahun, ya, misalkan aja 2013, ya. Nah, ini kalau perusahaan Anda sudah berdiri lama, boleh Anda sampaikan, ya. Tetapi kalau masih baru kemarin tahun 2000, nggak usah, ya. Jadi nggak usah pakai ini. Nanti kelihatan bahwa Anda itu pemain baru, ya. Jadi cukup aja tulis, ya, our company bergerak dalam bidang apa, ya. Kemudian bagi yang trader pun jangan tulis our company international trading, ya, international trading. Bagi Anda yang sudah ekspor banyak, ya, berbagai macam, ya, ada trader, ya udah boleh ada. Tapi kalau bagi yang baru, jangan tulis trading, ya. Kadang-kadang ada customer yang begitu sensitif, ya, mungkin agak jaga jarak juga dengan trader, ya. Jadi ini ada salah satu strategi. Nah, ini deskripsi. Yang kedua, Anda siapkan, ya, visi dan misi, ya. Visi dan misi Anda siapkan. Ini penting, ya. Semua perusahaan besar itu punya visi dan misi. Yang ketiga, Anda siapkan juga main market, ya. Anda sudah punya pasar belum? Nah, ya. Kalau Anda punya pasar lokal, tulis saja domestik. Nah, domestik tulis Anda pernah jual ke Surabaya, ke Jakarta, ke Jogja, Solo, ke Samarinda, Balikpapan, tulis kotanya, ya. Kelihatan banyak, ya. Jangan ditulis hanya Jawa Tengah, Jawa Barat, gitu ya. Tulis kotanya. Jadi kelihatan banyak sekali nanti kota, ya. Kemudian kalau internasional, nah, domestik, main market, internasional, ya, tulis. Internasional tulis, Anda pernah berapapun tulis, ya. Rusia, kemudian Spain, nah, tulis saja. Walaupun itu cuma 1 piece, 2 piece, ya, 3 kilo, 1 kilo, 2 kilo, gitu ya. Tulis saja semua, ya. Nah, bagi yang belum mempunyai terkait dengan pasar sasaran, maka Anda tulis target market, ya. Ya, sama, ya. Yang global juga sama, Anda tulis. Nah, itu, ya, salah satunya. Itu mulai target market. Yang ketiga, Anda tulis terkait dengan produk, our product. Nah,
atau komoditi ya. Nah, Anda tulis satu produk A ya. Produk A dan spesifikasinya ya, spesifikasi produk ya. Kemudian Anda juga tulis kapasitas suplainya ya, kapasitas suplai atau produksi boleh. Kemudian Anda tulis juga terkait dengan packagingnya, detail packaging dan lain sebagainya ya. Nah, ya setelah itu produk Anda tulis. Nah, saya perhatikan banyak teman-teman yang mempunyai community profile ini agak ribet ya, agak ribet. Satu, terkait dengan produk, misalkan aja kita contoh kelapa dan turunannya. Nah, ini tolong diperhatikan, community profile-nya jangan menyebutkan semua. Misalkan Anda jual produk kelapa dan turunan, ada di situ produk kami, ada RBD oil, coconut oil, VCO, coco peat, terus kemudian coco fiber, briquette, arang, dan sebagainya ya. Itu jangan, itu melahirkan perusahaan nanti kelihatannya kacau balau, itu campur aduk gitu ya, campur aduk. Jadi fokus, pilih satu yang mana sebetulnya Anda kuasai, ambil satu, buat. Kalau nanti Anda memang jual dua, bikin dua komponen profilnya ya, jangan kelihatan. Karena nanti misalkan kalau coco peat sama coco fiber boleh satu paket ya. Tetapi kalau Anda sudah masuk ke VCO, kemudian briquette, ini sudah berbeda ya, berbeda. Anda lihat perusahaan-perusahaan besar itu kalau punya perusahaan, kalau misalkan produk kopi ya kopi aja gitu, briquette aja, coco peat sama coco fiber juga begitu, itu aja fokus mereka. Jadi gak campur aduk dan kelihatan trader banget. Nah ini ada hindari, ini akan membuat customer tuh kurang begitu percaya dengan bisnis Anda ya, kelihatan trader banget ya. Nah itu ya, jadi itu tolong diperhatikan terkait dengan produk-produk. Jadi pilih salah satu yang menurut Anda yang paling bagus ya. Nah kemudian setelah itu, setelah produk, Anda boleh kasih yang namanya aktivitas usaha Anda, aktivitas company ya. Ini Anda boleh tuh kirim foto-foto ya, foto proses produksi ya, proses produksi. Kemudian misalkan aja pengiriman ya, dan lain sebagainya. Ini untuk meyakinkan calon buyer Anda bahwa Anda memang sudah jalan ya, sudah jalan. Kemudian Anda sudah memang incas di situ. Jadi memang, dan tunjukkan di dalam foto itu Anda juga terlibat di situ, di dunia itu. Mungkin Anda seolah-olah seperti hanya mengawasi barangnya dan lain sebagainya, cek barang dan sebagainya. Itu Anda buat seperti itu. Ini untuk menunjukkan bahwa perusahaan Anda itu jalan. Walaupun nanti itu, Pak, kalau belum jalan bagaimana Pak? Nah, Anda datang ke supplier ya, tempat lokasi itu, foto-foto yang bagus, minta izin ya, ada di situ. Nah, sehingga nanti Anda terkesan bahwa Anda benar-benar ijaz di dunia tersebut. Nah, ini ya. Kemudian sudah ada company yang terakhir cukup sederhana, yaitu adalah kontak ya. Kontak biasanya belakang ya. Kontak us. Ya. Nah, bisa nama, marketing ya toh. Terus kemudian email, telepon ya toh, WhatsApp ya toh, kasih ya 62. 3 website. Nah, ini aja ya. Jadi ini community profile yang sangat sederhana, tapi insya Allah representatif itu Anda. Nah, terus kemudian ada beberapa yang agak dihindari ini ya. Biasanya teman-teman kalau buat community profile itu ada nama, ada foto our team gitu ya. Itu agak dihindari aja ya, karena itu nggak ngefek sebetulnya our team gitu ya.
kemudian tim itu ada foto Anda, foto tim Anda dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu juga nggak ngefek. Kemudian company profile itu dikasih foto-foto legalitas usaha dan sebagainya ya. Itu nggak usah khawatir nanti malah ada yang copy gitu ya, khawatirnya gitu ya. Jadi kalau memang Anda sudah punya legalitas usaha, kasih aja di logo-logonya bahwa available gitu aja, sampaikan di situ. Tapi nggak usah di fotokopi benar ya. Karena mereka juga nggak begitu paham di situ ya, di luar negeri itu. Cukup mungkin logo-logonya mungkin sudah ISO, sudah ACCP dan sebagainya, boleh ya. Tapi jangan di foto ditempelkan sertifikat Anda secara iklan gitu ya. Nah itu rekan-rekan semua. Jadi ketika Anda buat company profile, Anda bisa membuat dengan sederhana, siapkan mulai sekarang. Nah ini coba saya share contoh company profile yang saya buat ya, Jadi ada beberapa yang saya kerjakan. Nah seperti begini. Nah, ini saya juga pura-pura petani ya. Ini company profile. Terus kemudian kita buat about us-nya gitu. Kemudian ada our commitment-nya juga ada, visi dan misi ada, produknya, our market-nya ya. Terus kemudian our product ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan ini, terus kemudian ada foto-foto kegiatan kita. Foto-foto kegiatan kita yang menunjukkan bahwa kita memang in charge di sini. Nah, ini adalah salah satu company profile yang kita buat. Kemudian saya coba share lagi, saya juga ada company profile terkait dengan dunia brigade. Ya, coba akan saya share. Ini saya kalau company profile dalam bentuk brigade ini dalam bentuk PDF ya, PDF ya, seperti ini company profile brigade. Nah ini tampilan kita, ini gambarnya kepotong ya. Ya ini our commitment sama ya, visi dan misi ya, our marketnya, kemudian produknya. Nah, ini cuma kepotong nih ya. Nah ini ya, nah ini produknya ya, kemudian ada aktivitas kita, foto galeri. Nah ini ada coba seperti itu. Nah insya Allah Anda juga nanti bisa membuat company profile dengan baik. Nah rekan-rekan, jadi membuat company profile ini penting. Saya tegaskan lagi penting. Jangan terlena ya, karena awal dari komunikasi bisnis biasanya adalah company profile. Oleh karena itu mulai sekarang Anda siapkan, mulai coba, terus silakan konsultasi kepada kami di nomor telepon yang seperti ini. Anda bisa nanti kita ajari bagaimana cara membuat company profile yang bagus ya, sederhana tapi insya Allah representatif untuk Anda semua. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa menjalankan bisnis dengan lancar dan sukses untuk Anda selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.